Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Siti Nurrohmah Romdania Noviana. Pada pertemuan kelima kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai buku besar dan buku besar pembantu. Pada slide pertama, terdapat pengertian apa itu buku besar dan buku besar pembantu. Yang dimaksud dengan buku besar akuntansi atau general ledger adalah suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar akuntansi perusahaan juga dapat diartikan sebagai sebuah tahapan catatan terakhir dalam akuntansi atau bisa disebut dengan Book of Final Entry yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Buku ini berisi tentang perkiraan-perkiraan yang mengikhtisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun. Dan akun-akun yang tercatat di dalamnya merupakan akun-akun yang berbeda, seperti akun aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Penting diingat bahwa banyaknya jumlah perkiraan yang dibutuhkan atau dicatat perusahaan berbeda-beda karena tergantung kepada kekayaan dan keuangan perusahaan, jenis kegiatan, volume transaksi, dan informasi yang diinginkan perusahaan. Fungsi setiap akun-akun yang terdapat di buku besar akuntansi perusahaan berbeda sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing. Nah, data dalam ledger akuntansi itu belum terperinci karena akun terkadang tidak mencerminkan data secara rinci seperti rekening utang, piutang, dan persediaan barang dagang. Nah, untuk melihat rekening-rekening tersebut diperlukan rekening lain yang dikelompokkan dalam suatu buku atau kumpulan kartu-kartu yang disebut buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Nah, apa itu buku besar pembantu atau subsidiary ledger? Yaitu perpanjangan atau perincian dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Nah, di slide kedua ini terdapat perincian buku besar dan buku pembantu. Buku besar atau general ledger yaitu buku catatan akhir atau Book of Final Entry yang merupakan kumpulan rekening 2, neraca, real, dan rekening rugi laba atau nominal, dan menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Dan buku besar atau general ledger juga merupakan sumber data untuk menyusun neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Nah, untuk buku pembantu atau subsidiary ledger yaitu rincian dari rekening kedua dalam buku besar. Dan yang terakhir yaitu terdapat rekening kontrol atau controlling account, yaitu buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Setelah mengetahui pengertian dari buku pembantu, ada beberapa jenis buku pembantu. Setidaknya ada lebih dari 5 jenis buku pembantu sesuai dengan akun yang ada pada sistem akuntansi. Banyaknya jenis buku besar tergantung pada jenis akun dan pada jenis perusahaan. Seperti perusahaan manufacturing, yaitu terdapat 6 contoh. Yang pertama yaitu buku pembantu persediaan, yang kedua buku pembantu piutang, yang ketiga buku pembantu utang, yang keempat buku pembantu harga pokok produk, yang kelima buku pembantu biaya, dan yang terakhir yaitu buku pembantu aktiva tetap. Dalam sebuah sistem akuntansi, sumber pencatatan adalah hal yang utama dalam semua transaksi. Tanpa adanya sumber pencatatan, maka sebuah laporan keuangan dapat dikatakan fraud karena tidak ada hal yang mendasari terjadinya transaksi. Sehingga perlu juga memahami sumber pencatatan dalam buku pembantu. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.